Oke. Ya. Ya, sekali lagi saya tidak akan menjelaskan semua, saya hanya akan, memilih yang, penting-penting saja dan terutama yang belum dijawab oleh kawan-kawan yang lain. Oke, pertama, dari buku-buku yang direkomendasikan ya untuk dijadikan rujukan, yang paling banyak itu adalah di bukunya Peter Connelly ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah merujuk ke sana itu sudah betul ya. Di bukunya Peter Antes ada, tapi itu lebih kepada prakteknya ya. Jadi kalau tadi ada, pertanyaan dari Pak Fahrul, kenapa tidak semua buku yang berbicara tentang pendekatan memuat feminisme ya. Ya, dari sumber yang kita rujuk saja memang tidak semua ya membahas feminisme. Kalau salah satu alasannya kalau dari buku-buku yang kita jadikan rujukan itu karena feminisme itu baru muncul, di akhir-akhir ya, ya meskipun dari gerakannya itu sudah lama, tapi menjadi sebuah pendekatan itu baru di contemporary approach ya. Walaupun bukunya Fran Welling meskipun itu contemporary approach juga belum memasukkan feminis. Jadi yang paling banyak itu di bukunya Peter Connelly, kemudian di yang terbaru bukunya Peter Antes itu ada, tapi sekali lagi di situ tidak ada penjelasan detail, hanya contoh ya, contoh-contoh bahasan feminis. Baik, jadi kata kunci feminis ya itu adalah pendekatan dalam studi agama yang merupakan transformasi kritis. Saya kira sudah betul kalau tadi beberapa kawan-kawan sudah mereview dengan menggunakan istilah ini. Jadi kata kuncinya transformasi kritis ya. Dari perspektif teoritis yang ada yang menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya ya. Transformasi kritis itu dijelaskan di bawahnya ya bahwa yang dimaksud transformasi kritis adalah ada dua hal di situ. Yang pertama dimensi kritis. Ini ciri-ciri pertama dari pendekatan feminis yaitu menentang pelestarian, ketidakadilan dalam agama dan praktik eksklusivisme yang melegitimasi superioritas laki-laki dalam setiap bidang sosial. Ya, ini dari bukunya Peter Connelly. Jadi di dalam setiap pendekatan feminis itu selalu dimulai dengan adanya kritik ya, terhadap keadilan, terhadap keadaan yang mencerminkan ketidakadilan di dalam agama ya. Termasuk praktik-praktik eksklusivisme yang melegitimasi superioritas laki-laki ya. Tapi tidak hanya kritik, ada aspek yang kedua yaitu aspek transformatif, yaitu meletakkan kembali simbol-simbol sentral ya, baik itu berupa teks maupun ritual secara lebih tepat untuk memasukkan dan mengokohkan pengalaman perempuan yang diabaikan. Jadi dua kata kunci ini selalu ada atau harus selalu ada dalam pendekatan feminisme ya. Terus terang saya sebagai dosen yang juga banyak membimbing dan menguji di pasca sarjana khususnya di S3 ya. Saya kalau membimbing secara langsung pendekatan feminis saya belum pernah ya. Tapi menguji saya sering ya, dan sebagian besar disertasi yang saya uji yang menggunakan pendekatan feminis itu mereka salah menggunakan pendekatan ini. Mereka tidak paham dua ciri ini ya. Jadi banyak sekali disertasi yang mengklaim menggunakan pendekatan feminis, akan tetapi hanya subjeknya saja tentang perempuan, tapi tidak ada unsur kritis dan juga tidak ada aspek transformatifnya. Ya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu pahami ya. Jadi sekali lagi yang namanya pendekatan itu bukan hanya sekedar suka atau tidak suka ya, bukan hanya sekedar memilih ya, dan juga bukan sekedar subjeknya ya. Jadi feminisme sekali lagi bukan karena subjeknya perempuan ya, akan tapi meskipun mungkin itu tidak secara
perempuan, ya, tapi dimensi kritis dan dimensi transformatif ini, maka itu kita bebas atau kita bisa menggunakan pendekatan feminis. Ya. Salah satu contoh yang sangat konkret, misalnya saya kasih contoh disertasinya Pak Baidowi, ya, dia sekarang menjadi dosen di fakultas saya di IAT. Judulnya adalah tentang hadis-hadis misoginis tentang perempuan. Ya. Jadi yang judulnya tentang hadis misoginis dan menggunakan pendekatan feminis itu adalah Pak Baidowi. Ya, Pak Hamim Ilyas tidak. Pak Hamim Ilyas itu tidak menggunakan feminisme meskipun dia seorang feminis. Ya. Jadi Pak Baidowi itu dia rasa menemukan yang kemudian dia kritis ya, kritik dia itu tentu saja sesuai dengan ilmu hadis, dia kemudian jadikan sebagai transformasi pemahaman dari yang salah itu ya. Jadi unsur kritiknya adalah dia mengkritik hadis-hadis yang misoginis ini tentu saja dengan argumentasi dari ilmu hadis ya, ada ilmu hadis sendiri. Dan sebagian besar ternyata hadis-hadis misoginis ini adalah hadis-hadis yang lemah ya, bahkan tidak sedikit yang hadis palsu ya. Jadi ditinjau dari ilmu hadis seperti itu, kemudian itu unsur kritiknya, kemudian unsur transformatifnya Pak Baidowi memberikan tafsiran yang benar tentang hadis itu, tentu saja disesuaikan dengan ilmu hadis juga ya, termasuk adalah disesuaikan maknanya dengan semangat atau makna dari Al-Quran sendiri. Karena salah satu indikasi bahwa hadis itu palsu, hadis itu bertentangan dengan semangat Al-Quran. Ya. Oke, jadi itu contohnya. Nah, Bapak Ibu silakan kalau mau menggunakan pendekatan ini, pastikan ada unsur atau ada dimensi kritisnya di mana Bapak Ibu mengkritik suatu keadaan atau suatu teks ya karena dirasa itu salah atau dirasa itu kurang tepat. Setelah itu Bapak Ibu sendiri melakukan perbaikan ya. Bahkan tidak sedikit kalau dia seorang feminis yang aktivis, transformasinya ini berupa gerakan ya. Jadi bukan hanya sebuah jawaban konseptual tapi juga sebuah sebuah tindakan bahkan sebuah kebijakan. Nah, oleh karena itu tadi Bu Ati mengatakan ya tadi pernah mendapatkan seminar di mana pembicaranya itu sangat bersemangat ya. Kemudian cenderung ngotot dan seterusnya. Ya itu salah satu menurut hemat saya, menurut pengalaman saya itu juga salah satu ciri aktivis feminis ya, perempuan biasanya begitu ya. Kalau laki-laki saya tidak melihat terlalu nyata ya seperti itu. Jadi karena apa? Karena di dalam gerakan feminis itu antara konsep dengan tindakan atau dengan aksi itu menjadi satu ya. Jadi dia seolah-olah terlibat di dalam problem itu ya, sehingga dia juga begitu gelisah, begitu resah ya, dan dia juga ingin segera mencari solusinya ya. Jadi itu oke. Nah, tadi kalau ada pertanyaan dari Pak Anton, feminis yang mana sebenarnya ya yang ada dalam studi agama ini saya kasih ambil dari bukunya Peter Connelly. Kalau dalam konteks Kristen itu sampai feminis radikal pun ada. Ya, ya di sini feminis radikal sebagai dengan berbagai cara dipaksa menolak agama institusional yang misoginis dan menciptakan spiritualitas baru yang berpusat pada perempuan. Ya. Saya kira Bu Ati mungkin membaca juga dari bukunya Peter Connelly itu, ya. Salah satu kelompok feminis radikal di dalam Kristen itu bahkan membuat Bible sendiri, ya, Women Bible namanya. Jadi ibaratnya kita itu membuat Quran sendiri, ya, karena tidak percaya dengan Quran yang ada, ya. Jadi cuma Quran dengan Bible ya. Jadi itu salah satu contoh bahwa berbagai aliran feminis ini juga di dalam agama ada, paling tidak di dalam sebagaimana yang tertulis di bukunya Peter. Mungkin dalam Islam saya kira sepertinya kalau radikal nggak ada ya. Mungkin paling ya teologis betul ya. Teologi dalam artian mereka
lebih berpusat kepada merekonstruksi makna dari doktrin-doktrin agama ya, atau mungkin paling banter liberal ya. Sebagian tadi ekofeminisnya seperti Ratna Megawangi. Oke. Nah, ini beberapa kata kunci ketika kita akan belajar atau akan memahami tentang feminisme. Saya kira Pak Fahrul penting membaca bukunya Peter Connelly, Pak ya. Jadi di situ ada apa yang disebut feminisme, ada yang disebut patriarki, ada disebut seksisme, beda gender dan seks dan seterusnya. Ada semua di dalam bukunya Peter Connelly, dan saya kira dengan kita menguasai atau memahami kata-kata kunci ini, insya Allah kita tidak akan kesulitan untuk memahami, paling tidak nanti dulu kalau setuju tidak setuju ya, memahami dulu apa yang menjadi perjuangan mereka ya. Jadi misalnya dalam buku Peter Connelly ada tulisan dari David Bosher ya yang mengatakan bahwa feminisme itu adalah berbagai bentuk perlawanan terhadap berbagai macam diskriminasi sosial, personal atau ekonomi, di mana perempuan sebagai pihak yang menderita karena jenis kelaminnya. Ya. Jadi perlawanan terhadap diskriminasi, ya saya kira itu sesuatu yang legal ya kalau kita melakukan perlawanan terhadap diskriminasi, apalagi perempuan dirugikan baik secara sosial, personal, bahkan psikologis, ya, ekonomi, hanya karena jenis kelaminnya. Ya. Maaf saya kasih contoh yang konkret dari pengalaman saya ya. Dulu ketika saya menjadi dekan itu kan baru konversi IAIN ke UIN. Kita merekrut banyak sekali dosen baru ya. Kemudian puluhan ya, bahkan setiap waktu ada yang 40, ada yang 50 dan seterusnya. Dari pelamar itu banyak ya laki-laki perempuan, tapi sebagian besar adalah perempuan. Banyak juga yang bagus-bagus CV-nya ya, termasuk ijazah-ijazahnya, banyak dari mereka bahkan yang doktor dari luar negeri ya. Kemudian ketika yudisium itu ada salah seorang dekan yang mengatakan begini, fakultas saya tidak mau menerima dosen perempuan ya, karena dosen perempuan tidak bisa diajak lembur, itu yang pertama. Kemudian dosen perempuan itu tidak bisa mengatasi hal-hal teknis seperti misalnya di kelas ada kebocoran dan seterusnya ya. Nah, ini cocok sekali dengan apa yang dikatakan oleh Peter Connelly ya. Meskipun dia doktor, lulus cum laude ya, bahkan sebagian itu lulusan luar negeri, dia tidak terpilih ya di fakultasnya itu bukan karena dia tidak memenuhi kualifikasi, tapi karena dia perempuan. Nah, saya kira itu sangat tidak adil ya. Nah, itu salah satu contoh konkret bagaimana perempuan ya dirugikan atau ditempatkan sebagai pihak yang dirugikan hanya karena dia perempuan, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak memenuhi kualifikasi, semata-mata hanya karena dia perempuan. Nah, sekaligus juga menjawab pertanyaan Pak Fahrul ya. Ya, betul Pak ya. Bahwa Islam sebenarnya sejak awal sudah mengajarkan kesetaraan, tapi itu baru di atas teks, Pak ya. Itu baru di teks, dalam pelaksanaannya itu belum semua kita melaksanakan pesan-pesan kesetaraan yang dipesankan oleh Al-Qur'an tersebut ya. Jauh-jauh ya. Di UIN Sunan Kalijaga saja yang itu pengelolanya itu adalah orang-orang intelektual muslim ya, bahkan mungkin mereka juga tidak sedikit yang punya ilmu pengetahuan yang banyak ya. Persepsi tentang perempuan yang bias itu juga ada ya. Jadi tadi kalau ditanya apakah masih relevan, ya tentu untuk konteks-konteks ketidakadilan yang dimaksud seperti ini ya masih diperlukan ya. Tapi tentu saja tidak kemudian untuk semua hal ya. Nah, jadi pegang betul definisinya ya, kapan kita menggunakan ini. Oke, itu kemudian patriarki adalah sistem kekuatan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan yang dilembagakan, ini yang ditentang oleh feminis ya. Kemudian seksisme adalah ideologi patriarki, yaitu seperangkat keyakinan yang menopang dan memperkuat pendapat tentang supremasi laki-laki. Jadi kalau misalnya ada yang bias, makanya orang-orang feminis selalu mengatakan pendapatnya seksis
apa namanya mencerminkan seksisme ini ya. Kemudian beda gender dengan seks itu mengacu kepada sifat yang terberi secara biologis atau kita sering mengatakannya sebagai apa namanya kodrat ya, dan gender adalah persepsi dan harapan-harapan kultural tentang apa yang seharusnya bagi laki-laki dan perempuan. Jadi gender itu memang karena dia socially construction ya, dikonstruk oleh masyarakat, oleh budaya tertentu, maka antara satu budaya dan budaya yang lain berbeda ya. Contoh, apakah semua budaya di Indonesia punya pandangan bahwa perempuan itu konco winking? Saya kira tidak, yaitu mungkin di Jawa saja. Kenapa? Karena harapan-harapan kultural dari masyarakat Jawa terhadap perempuan adalah seperti itu ya. Saya pernah bicara ini di S1. Mahasiswa S1 saya bilang, Bu, kalau di tempat saya, dia dari Sumatera Utara, malah sebaliknya. Ya, kalau perempuan itu justru yang bangun tidur langsung berangkat ke ladang, itu membawa cangkul, itu perempuan, kata dia. Ya, jadi nggak ada yang namanya istilah perempuan making dan seterusnya. Saya bilang ya itulah yang dimaksud dengan gender. Jadi antara satu dengan daerah yang lain itu berbeda ya, tergantung tadi persepsi dan harapan-harapan kulturalnya. Itu yang dimaksud dengan social construction. Jadi itu bukan kita yang dikonstruksi rubah, tidak permanen, lain dengan seks ya. Oke, kalau kata Pak Farul tadi sekarang seks bisa dioperasi atau bisa berganti jenis kelamin, betul Pak, bisa. Tapi itu tidak kemudian sepenuhnya merubah ya, merubah fungsinya ya. Dan biasanya yang melakukan apa namanya operasi itu juga biasanya karena masalah ya. Jadi misalnya dia memang secara psikologis dia memang sudah berpembawaan perempuan, tapi mungkin jenis kelaminnya itu tidak normal, maka dia melakukan itu. Tapi tidak kemudian merubah dari total seorang laki-laki menjadi perempuan hanya dengan operasi itu ya, atau sebaliknya. Jadi gender itu sangat berbeda ya dengan seks. Gender berbeda tentu perbedaan waktu, tempat, aspek lain. Mungkin dalam aspek konco winking itu masih berlaku atau tidak ya, karena sekali lagi gender ini adalah bisa berubah ya, tergantung juga perubahan waktu dan tempat atau kondisi ya. Nah, jadi sifatnya itu vernakular. Vernakular itu tadi kedaerahan ya. Oke, nah ini contoh-contoh saya kira di bukunya Peter Connelly ya, bagaimana sejarah dari gerakan feminisme khususnya di agama Kristen ya. Jadi tadi kalau dikatakan oleh Pak Anton di non Muslim ya, feminisnya itu sangat radikal ya, bahkan banyak yang mengikuti gerakan feminisme radikal. Kita bisa paham dari sejarahnya ya, karena memang dalam sejarah perjuangan feminis Kristen itu jauh lebih keras ya yang mereka hadapi itu dengan yang di dalam Islam ya. Jadi misalnya mereka sampai-sampai perempuan itu tidak punya hak untuk mengakses jabatan kependetaan ya. Jadi perempuan itu tidak bisa jadi pendeta, perempuan tidak bisa jadi dai ya kalau di kita itu ya. Nah, ini kemudian diprotes karena tidak sedikit dari mereka yang selain tertarik juga merasa bahwa itu adalah pesan agama ya. Kenapa kok pesan agama kok berbeda antara laki dan perempuan ya. Sampai-sampai yang tidak mendapatkan restu dari gereja mereka berkeliaran ya menjadi pendeta yang tidak resmi tanpa pentahbisan ya. Nah, begitu pula yang yang diajarkan di dalam doktrin-doktrinnya ya, itu semuanya adalah atau banyak sekali yang kemudian mendiskreditkan perempuan ya. Nah, yang kemudian sampai-sampai mereka ya itu istilahnya itu yang paling ekstrim
dari gerakan radikalnya itu sampai mereka mengganti kitab sucinya ya. Khusus menulis kitab suci yang untuk para feminis yang disebut dengan Women Bible. Ya, nanti silakan dibaca, saya tidak akan jelaskan satu persatu. Ya. Oke. Nah, ini beberapa identifikasi atau karakter dari pendekatan feminis. Pertama, identifikasi teori dengan aksi, tadi sudah saya jelaskan ya. Karena ada unsur kritis dan transformasi ini, maka tidak sedikit kemudian yang transformasinya itu berupa aksi. Ya. Kemudian komitmen pada perlakuan secara adil terhadap perempuan dan seruan hubungan perempuan dan laki-laki yang kolaboratif dan egaliter mengindikasikan proyek etis. Jadi sebenarnya memang pada awalnya mereka itu adalah seolah-olah membela perempuan. Ya. Tadi pertanyaan Bu Ida, apakah ketika membela perempuan melemahkan laki-laki? Tidak ya, karena konteksnya membela perempuan ini adalah dalam konteks karena perempuan diperlakukan tidak adil. Artinya karena ini sebuah proyek etis, maka ketika mungkin satu saat siapa tahu ya feminisme ini kebablasan kalau kata orang Jawa, maka kemudian mungkin laki-laki yang kemudian diperlakukan tidak adil, maka seharusnya feminisme juga memperjuangkan ketidakadilan atau keadilan untuk laki-laki. Ya, ini yang dimaksud proyek etis. Kemudian di situ sudah ada ekofeminisme ya, saya kira di bukunya Peter Connelly juga, yaitu sebuah paradigma yang terkait dengan pemeliharaan dan kesaling terkaitan yang berpusat pada alam yang menekankan nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan non-manusia. Jadi yang disebutkan Bu Ati itu betul ya, itu bisa juga diartikan contohnya seperti itu ya, gerakan-gerakan feminis yang kemudian punya orientasi untuk kelestarian lingkungan dan seterusnya. Kemudian feminis spiritual radikal itu merupakan partisipan terkemuka dalam dialog ekofeminis ya. Jadi tidak ekofeminis ini selalu terkait atau terhubung juga dengan feminis teologis tadi ya, istilahnya Peter Connelly feminis spiritual. Dan mereka bekerja keras untuk memajukan suatu agama ekologi global ya. Jadi sebuah konsep ekologi global yang berdasarkan agama. Oke, ini sebuah persoalan dan perdebatan dalam feminisme. Yang pertama, pendekatan feminis dalam masyarakat dan budaya pluralis. Nah, ini. Jadi kenapa tadi ada penolakan-penolakan ya, karena bagi orang yang tidak suka ya dengan kampanye yang berlebihan itu biasa mengatakan ya kita ini negara pluralis, kita ini masyarakat pluralis, nggak usah ngotot-ngotot lah ya seperti kata Bu Ati tadi. Ya, itu kadang-kadang karena mereka itu sering ngotot ya, banyak ya, tidak semua tapi banyak yang ngotot. Kemudian konsep teoritis tentang perbedaan di antara perempuan sendiri. Jadi kadang-kadang ya saya beberapa kali juga mengikuti workshop sensitivitas gender ini, kadang-kadang dari perempuan sendiri itu ada yang memang tidak sadar ya. Jadi mereka kadang-kadang berhadapan dengan perempuan lagi ya. Perbedaan di sini yang dimaksud. Kemudian kerjasama feminis dengan postmodernisme tentang metode penciptaan pengetahuan. Nah, ini tadi saya lupa tadi Pak Anton atau siapa. Jadi feminis ini memang bukan hanya sekedar gerakan tapi juga ideologi ya. Sampai-sampai ideologinya ini menciptakan ilmu pengetahuan baru ya. Jadi kalau mereka dikritik, mereka tidak ilmiah dan seterusnya, mereka akan mengatakan ya tidak ilmiah karena paradigmamu adalah paradigma positivisme ya, sedangkan saya adalah paradigma kritis dan seterusnya. Jadi memang sampai bukan hanya ideologi tapi sampai kepada menciptakan ilmu pengetahuan, dan ini sangat didukung tentu oleh filsafat postmodernisme ya. Kemudian perdebatan di kalangan feminis religius tentang persoalan separatisme feminis ya, seperti tadi dalam contoh feminisme di dunia Kristen itu yang ada kelompok yang sangat radikal sampai membuat Bible sendiri, tapi ada juga yang istilahnya bukan religius tapi sangat istilahnya itu ya sangat menyesuaikan lah dengan seruan agama ya, sehingga mereka memilih untuk
sebagaimana kalau di dalam Islam seperti Ratna Megawangi ya. Jadi memanfaatkan kelebihan-kelebihan perempuan itu untuk untuk memerankan perannya dalam dalam dunia, termasuk dalam keluarga maupun dalam dunia publik ya. Kemudian pendekatan inklusif menghindari Jadi supaya feminisme itu tidak menjadi sebuah pengkotak-kotakan ya, maka disarankan itu supaya pendekatan feminis ini bersifat inklusif ya. Supaya tidak kemudian sama-sama feminis kok ada yang A, ada yang B, ada yang merah, ada yang putih ya, sehingga seperti terkotak-kotak. Oke, ini prakteknya Bapak Ibu sekalian. Jadi gender sebagai alat analisis itu gender digunakan sebagai sebuah teori atau alat analisis yang menyediakan kerangka untuk mendeteksi, mendeskripsikan, dan mengeksplorasi sejumlah mekanisme sosiokultural dan berbagai instrumen yang melahirkan apa yang disebut perempuan dan feminitas. Ya. Sebagai alat analisis, gender umumnya digunakan oleh penganut aliran konflik yang memusatkan perhatiannya pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Jadi tadi mungkin ini lebih dekat ke aliran sosialis atau marxis ya. Oke, teori gender, saya langsung ini dia. Beberapa teori gender yang biasa dipakai adalah ada istilah marginalisasi, ada subordinasi, ada stereotip, ada kekerasan berbasis gender, dan ada beban ganda. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika melihat sesuatu permasalahan yang menurut Bapak Ibu anggap itu ketidakadilan, ya sehingga Bapak Ibu perlu mengkritiknya, maka silahkan menggunakan 1, 2, atau lebih dari beberapa teori yang sangat populer ya di dalam pendekatan feminis itu. Apakah itu masuk kepada marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan seterusnya. Ya, di sini sudah ada definisi-definisinya, apa itu marginalisasi, apa itu subordinasi, apa itu stereotip, dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya sudah ada semua ya. Ya, saya kira itu yang perlu saya tambahkan ya. Sebagian besar tadi sudah banyak terjawab juga oleh kawan-kawan sendiri. Intinya silakan baca bukunya Peter Connelly ya untuk teorinya, atau untuk tambahannya Bapak Ibu juga bisa baca bukunya Mansur Fakih ya. Tentang gender ya, itu di sana juga akan banyak sekali informasi-informasi tentang teori-teori yang biasa digunakan oleh para feminis dalam studi gender. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang masih belum jelas silakan bisa ditanyakan. Saya kira kalau sudah baca pasti sudah jelas ya, cuma karena masalahnya belum baca. silakan dibaca Peter Connelly dan Peter Antes ya, Peter Antes dan kawan-kawan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kuliah kita terakhir ya dengan saya, dan Bapak Ibu mulai minggu depan sudah dengan Pak Rafiq, Pak Ahmad Rafiq. Pak Ahmad Rafiq mungkin lebih ke teks ya, karena beliau ahli tafsir. Kemudian saya hanya mengingatkan penilaian yang kita pakai ya, khususnya yang bagian saya ini adalah pertama dari dari presentasi Bapak Ibu, kemudian termasuk makalahnya dan juga dari review, dan jangan lupa yang terakhir tugas akhir dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian ya, di mana proposal penelitiannya mempraktekkan 1 atau lebih, bahkan tentu sangat bagus kalau lebih dari 1 pendekatan yang kita pelajari. Bapak Ibu boleh menggunakan pendekatan lain, tapi paling tidak ada 1 yang pendekatan yang kita diskusikan di dalam perkuliahan ini. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin baik untuk perkuliahan hari ini ataupun mungkin untuk tugas sebelum saya akhiri. Sudah jelas? Izin Pak.
Ya, silakan. Ini pertemuan terakhir dengan Prof hari ini. Ya, dengan saya ini sudah terakhir, saya sudah 7 kali ya. Karena semua pertemuannya 14 kali, jadi separuh saya, separuh Pak Rafiq. Insya Allah minggu depan Pak Rafiq sudah masuk, tapi silakan konfirmasi ya Pak Anton. Saya tidak tahu Pak Rafiq apakah akan menggunakan jam yang sama dengan saya, karena kan aslinya ini kan jamnya siang ya. Nanti dikonfirmasi lagi, apakah beliau tetap di jam yang asli, jam 1, ataukah pindah seperti saya. Nanti dikonfirmasi. Ya, silakan. Ada lagi? Prof, untuk tugasnya Ya. itu tadi bagaimana? Untuk tugas, ya saya sudah memberikan dulu outline perkuliahan, silakan dibaca lagi. Tapi intinya tugas akhirnya nanti di waktunya UAS ya, ujian akhir. Jadi UAS itu mungkin saya kira sekitar bulan Januari ya kalau nggak salah. Jadi dikumpul sesuai jadwal UAS untuk mata kuliah ini. Ya. Biasanya yang tim teaching itu masing-masing dosen ada tugasnya, kemudian nanti semua dosen yang mengajar membuat ya, atau kadang-kadang diminta nilainya ke admin, kemudian admin yang membagi. Tapi intinya itu penugasan dari 2 orang dosen yang bersangkutan. Nah, waktunya sekali lagi untuk makalah akhir atau yang bentuknya proposal ini adalah nanti pada saat UAS ya. Jadi UAS itu biasanya di akhir perkuliahan, mungkin kalau tidak salah jatuhnya, nanti silakan lihat di kalender akademik, mungkin sekitar Januari pertengahan atau akhir saya kira. Itu ya waktunya, waktu pengumpulannya. Sudah jelas Bu Safa? Ya, Prof. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Ya, nanti Bapak Ibu kalau ada yang tersisa kita masih punya grup WA ya, bisa juga ditanyakan di grup WA itu. Saya kira itu masih berlaku sampai akhir perkuliahan karena di sana juga ada Pak Rafiq ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa akhiri pertemuan kita ya. Tentu saja karena ini kuliah tatap muka kita yang terakhir ya untuk mata kuliah ini. Saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mari kita akhiri kuliah kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Terima kasih banyak Prof. Oke. Ya, sampai jumpa Terima kasih nanti ya, di Prof. ujian ya. Oke, Prof. Mudah-mudahan Terima kasih banyak, Prof. kita bisa ketemu lagi di promosi Bapak Ibu sekalian nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Mudah-mudahan segera alamin. promosi ya supaya Pak Fahrul segera pulang ke Aceh. Iya, Prof. Ya, Prof. Jangan pulang dulu sebelum dokter, Pak. Oke. Ya, sampai jumpa ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof.